Puluhan tahun Rusia berada di bawah kekuasaan rezim komunis. Namun kuatnya rezim komunis tidak pernah mematikan semangat iman orang-orang Rusia. Agama mayoritas di negara beruang putih ini adalah agama Ortodoks. Di samping gereja Ortodoks, ada juga gereja Katolik Roma yang sangat mirip sekali dengan agama Ortodoks. Banyak orang bertanya, apa perbedaan antara kedua agama besar ini? Kawan-kawan, ikuti citra Suara dari Siberia. Hemat saya, ada 7 perbedaan yang cukup mencolok antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah perbedaan dogmatika. Pertama, pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi agama Katolik Roma adalah Paus. Sedangkan gereja Ortodoks dipimpin oleh seorang uskup yang dinamakan Patriark. Paus adalah pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, sedangkan Patriark hanya memimpin gereja dalam suatu wilayah tertentu. Karena itu ada beberapa Patriark. Patriark Moskow, Patriark Konstantinopel, Patriark Yerusalem, Patriark Antioquia, Patriark Rumania, dan masih banyak yang lain. Pada tahun 1054, terjadi perpecahan dalam gereja. Sejak saat itulah, gereja timur atau gereja Ortodoks tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin gereja seluruh dunia. Kedua, penggunaan patung dan ikon. Apabila kita memasuki gereja Ortodoks, di sana kita tidak menemukan satupun patung, misalnya patung Bunda Maria, patung Yesus, dan patung orang kudus lainnya seperti yang kita temukan dalam gereja Katolik Roma. Gereja Ortodoks sama sekali tidak menggunakan patung, tetapi menggunakan lukisan atau biasa dikenal dengan nama ikon. Ketiga, kehidupan selibat para imam. Para imam dalam gereja Katolik harus mentaati kaul atau janji selibat atau kemurnian. Gereja Katolik mengharuskan para imamnya tidak menikah, sedangkan dalam gereja Ortodoks, para imamnya tidak menjalankan kaul kemurnian. Mereka diperbolehkan untuk menikah. Namun ada juga kelompok imam dalam gereja Ortodoks yang tidak menikah. Kelompok imam yang tidak menikah itu dinamakan Chorny Svyaщенник atau imam hitam, sedangkan imam yang bisa menikah dinamakan Белый Священник atau imam putih. Keempat, penggunaan kalender. Gereja Katolik Roma merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, sedangkan gereja Ortodoks 13 hari sesudahnya, yaitu tanggal 7 Januari. Demikian juga dengan perayaan Paskah. Gereja Katolik biasa merayakan 1 minggu terlebih dahulu dari gereja Ortodoks. Perbedaan ini terjadi karena penggunaan sistem kalender yang berbeda. Gereja Katolik menggunakan sistem kalender Gregorian atau Gregorius, sedangkan gereja Ortodoks menggunakan sistem kalender Julius. Walaupun pada tahun 1918, sistem kalender Gregorius mulai dipakai di Rusia, tetapi pihak gereja Ortodoks masih menggunakan sistem penanggalan kalender Julius. Kelima, tempat duduk di gereja. Apabila memasuki gereja Katolik Roma, biasanya orang langsung mengambil sikap berlutut sebagai tanda penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan, lalu kemudian bisa duduk di kursi atau bangku. Sikap religius seperti ini tidak kita temukan dalam gereja Ortodoks. Saat memasuki gereja, orang hanya menundukkan kepala dan terus berdiri sampai akhir ibadah. Di dalam gereja Ortodoks, tidak terdapat satupun kursi atau bangku. Sepanjang ibadah yang biasanya lebih panjang dan lama dari perayaan dalam gereja Katolik, umat harus berdiri. Keenam, penggunaan kerudung. Setiap perempuan yang masuk dalam gereja Ortodoks harus menutup kepalanya dengan kain kerudung. Bagi mereka, penutupan kepala ini melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati, dan juga melambangkan kelemahan seorang perempuan yang datang memohon pertolongan pada Tuhan.
sedangkan kaum laki-laki harus membuka topinya. Kebiasaan seperti ini tidak kita temukan dalam gereja Katolik Roma. Keterbukaan dan kerendahan hati adalah hal yang terpenting bagi umat Katolik ketika mereka berdoa di dalam gereja. Ketujuh, tanda salib. Tanda salib yang biasa dibuat oleh umat Katolik hanya satu kali, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari atas kepala menuju ke dada, kemudian dari bahu kiri ke kanan. Sedangkan umat Ortodoks setiap kali membuat tanda salib selalu dibuat 3 kali, dari atas kepala ke dada, kemudian dari bahu kanan ke kiri. Dalam nama Bapa, buat 1 tanda salib, Putra buat tanda salib yang kedua, Roh Kudus buat tanda salib yang ketiga. Ada satu peribahasa yang menarik dalam bahasa Rusia. Kamu tserkov nie mać, tamu i Bog nie ojciec. Bila bagi Anda gereja bukan seorang mama, maka Tuhan bagi Anda bukan seorang bapa. Apabila Anda percaya kepada Tuhan, maka gereja menjadi rumah kedua yang setiap hari Anda kunjungi. Perbedaan bukan lagi menjadi halangan, tetapi yang memperkaya iman Anda akan Tuhan.